Bab ke-9 beliau hanya menyebutkan satu hadis, tapi selebihnya ayat. Judulnya Tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala. Tafakkur mengenai keagungan, kebesaran, keunikan makhluk Allah. Wa fana'id dunya, dan kehancuran akhirat. Ahwalil akhirah, beratnya urusan di akhirat. Wasair umuriha, dan semua yang berkaitan dengannya. Wa taqsirun nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah, lalu mendidik jiwa agar dia istiqamah. Dia sebutkan beberapa ayat sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ayat. Lalu satu hadis ya, berarti 10 dalil. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan, ini sebelum masuk, apa itu tafakkur? Hari ini sering kebalik-balik, dan saya sudah sampaikan lebih dari sekali dua kali, bahwa tafakkur dan tadabbur ini sering kebalik. Ya, kita sering mengatakan tafakkur apa? Tafakkur apa yang sering kita sebutkan? Tadabbur Quran. Padahal tadabbur itu pada alam. Apa? Tadabbur itu pada Quran. Tafakkur pada alam, ya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi kita sering kebalik-balik. Jadi yang pas itu bukan mentafakuri ayat, tapi mentadabburi ayat. Namun yang sekarang sering dikatakan, mari mentafakuri makna ayat. Padahal yang pas apa? Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi? Tadabbur artinya meresapi makna, dan itu caranya membaca dengan berulang kali. Tadabbur, dibolak-balik. Tadabbur itu bolak-balik maksudnya. Ayatnya diulang lagi. Maka beberapa kali Nabi SAW mengulang hanya satu ayat dalam sholat. Kulhu diulang-ulang oleh sahabat. Setiap kali selesai satu ayat, seorang sahabat panglima perang itu ngulangin kulhu sampai maknanya meresap di dalam qalbu. Itu yang disebut tadabbur ayat. Jadi yang benar bukan tadabbur alam, tapi yang benar tadabbur Quran. Tapi apa boleh buat, bahasa Indonesia sudah kebelanjur, ya, keliru. Makanya KBBI ini seharusnya orang yang belajar, yang merumuskan kamus bahasa Indonesia, dia mesti belajar bahasa Arab. Karena dulu Bapak bahasa Indonesia itu Raja Ali Haji yang nulis Gurindam 12, dia seorang pakar bahasa Arab dan seorang Raja Ali Haji. Saya sudah ke pulau tempat beliau, Pulau Penyengat. Jadi yang disebut Riau itu dulu bukan daratan, yang disebut Riau itu dulu kepulauan. Yang jadi pusatnya dulu adalah Pulau Penyengat. Beliau ini dulu ngaji di Mekah dan punya guru di Mekah, orang kita namanya Syekh Ismail dari Minangkabau, beliaunya dari Riau. Lalu dia undanglah Syekh Ismail ini ke Riau untuk mengajarkan zikrullah yang diajarkan di Mekah. Lalu kemudian gurunya pulang ke Mekah dan meninggal di Mekah. Raja Ali Haji inilah kemudian yang menginspirasi yang kita sebut bahasa Indonesia, padahal negara Indonesia belum ada. Maka muncullah kemudian tahun 1928 yang Sumpah Pemuda dan menyebut kata Indonesia. Itu sebenarnya sudah dimulai dari sebelum-sebelumnya, ya. Dan inilah rahasianya kenapa bahasa Indonesia menjadi Melayu yang sudah modern, beda dengan bahasa Melayu lama. Betul nggak? Sangat-sangat beda, ya. Ayat pertama surat Saba ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada summa tatafakkaru. Katakanlah hai Muhammad,
innama a'izukum, tugasku hanyalah memberi pelajaran kalian dengan satu hal, ya, biwahidah. Jadi tugas Nabi itu puncaknya cuma satu, antaqumu lillahi mathna wa furada. Kamu berpegang teguh kepada Allah, apakah kamu berdua-dua atau sendiri-sendiri. Ya, mathna, dua-dua, dua-dua itu berempat maksudnya. Furada, sendiri-sendiri. Summa tatafakkaru, lalu kamu bertafakkur. Berarti kepada Allah qiyam, menjalankan diri sebagai hamba, lalu kepada makhluk bertafakkur. Kalau musim pernikahan yang dibacakan ayatnya surat Rum ayat 20-an, dan disebutkan di situ bahwa kami, di antara ayat-ayat kami adalah kami jadikan pasanganmu dari jenis manusia, bukan dari jin, bukan dari hewan, ya. Lalu kami ciptakan di antara kamu mawaddah, warahmah. Sebelumnya ada kalimat supaya kamu tenang, ya. Dan ada penutupnya. Itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berfikir, tafakkur. Dan hampir semua ayat di Quran menyebut kata tafakkur itu kata kerja. Jadi seandainya orang Islam mengembalikan spirit tafakkur, maka nggak ada orang Islam yang otaknya tidur. Pasti dia otaknya bekerja terus. Dan ini bisa menjawab kenapa kita ini baru berislam tapi belum betul-betul menjalankan syariat Islam, ajaran Islam. Karena kalau menjalankan ajaran Islam, orang Islam itu nggak ada yang otaknya tidur, pasti dia mikir terus, tafakkur. Kita ini kan baru mempelajari beberapa bagian dari Islam, maka jangan kemudian katakan Islam mundur, karena orang Islam yang mundur. Yang mundur itu orang yang baru memeluk Islam. Islam nggak pernah mundur. Islam dari dulu sudah tinggi di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah cuma al-Islam. Jadi kita beragamanya nggak sempurna. Bukan berarti agama itu nggak sempurna. Kita menjalankan, memahami Quran itu tidak utuh. Jangan kemudian salahkan Qurannya yang tidak benar. Ya, karena di masa sebelumnya ada satu generasi, semua penemuan yang hari ini muncul, yang kita pakai hari ini, itu mereka semua berdasarkan tafakkur dari Quran dan mereka menemukan itu. Ya. Namun kita sering membenturkan hal yang gak penting. Contohnya gini, ngapain hari ini masih bahas perbedaan pendapat? Orang Barat udah maju. Nah, begitu cara mikirnya. Kemajuan itu tinggal dibagi-bagi. Kalau dalam ilmu eksak, misalnya penemuannya apa? Dalam ilmu hukum juga ada penemuan, teori, kaidah. Maka di abad keberapa itu Masehinya? Jangan pakai Masehi, pakai Hijriah. Imam Subki itu tahun 700-an, berarti abad ke-8, itu merumuskan dari kaidah-kaidah ulama terdahulu, dari imam yang 4 lalu dirumuskan, khususnya Syafi'i, ratusan kaidah hukum. Jadi kalau kita di kampus, bisanya kita buat teori. Nah, Imam Subuki dan imam-imam itu sudah merumuskan ratusan kaidah, ada sekitar 200. Itu disebut kemajuan. Kenapa? Bapak Ibu, Belanda itu dijajah oleh Prancis. Prancis itu dulu dipengaruhi oleh Spanyol. Spanyol itu dulu dikuasai oleh orang-orang Islam yang dulu disebut Al-Andalus. Dan mazhab mereka Maliki, orang-orang Maliki ini memproduk hukum. Hukum itu yang kemudian yang diserap sampai ke Prancis, sampai kemudian ke Belanda. Maka Bapak Ibu, hukum positif itu banyak kesamaannya dengan akar mazhab Malik yang pernah diajarkan di Andalus.
Banyak mirip. Nah, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi ada beberapa hal yang mirip. Nah, Belanda itu baru merdeka tahun 1800-an. Jadi Belanda itu nggak sempat jajah Indonesia lebih dari 100. Dan waktu itu nggak ada Indonesia. Jadi waktu saya ketemu profesor Belanda, kamu jajah Indonesia? Ya bilang, nggak ada Indonesia zaman itu. Kami cuma jajah kerajaan Banten, Sunda Kelapa. Jadi nggak sempat jajah semua. Dan itu bukan kami yang jajah, itu hanya hubungan dagang VOC. Jadi sekarang anak-anak muda, ini anak-anak yang lagi sekolah ini harus paham, dia jangan diracuni lagi dengan buku kita dulu yang sesat itu, bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, lain nggak nyampe. Aceh aja cuma tahun 30-an Pak, 1930-an baru takluk. Habis itu nggak lama kita udah merdeka. Aceh paling tahan tuh. Ya. Jawa Tengah sampai Jogja, ini bagian dari tafakur, ya. Nggak sanggup Belanda untuk menghancurkannya, maka disisipin orang-orang muka Jawa, otaknya otak yang dipengaruhi Belanda. Nah, maka politik pecah belah. Karena tabiatnya orang-orang kerajaan itu sudah berpecah belah. Dimasukin tambah oke. Di Banten kejadian, ya. Saya sebulan lalu tiba-tiba pengen ziarah aja ke Banten. Ke Sultan Tirtayasa itu. Sultan Ageng, Ageng Pak Agung. Tiba-tiba mau ngojek sana malam Jumat. Datang sana, akhirnya kita lama mikirin sejarah dia. Beliau itu perjuangan jihadnya dirusak oleh keluarga dia sendiri. Ya, dia raja luar, nah, raja dalam itu yang ngurusin istana yang ngurusak dia, yang sudah kemudian kena pengaruh Belanda. Dan itu sudah belakangan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mengasihi Allah, Indonesia tidak pernah dijajah 350 tahun. Harusnya ini sudah direvisi di semua buku sejarah kita. Ya. Yang ada dulu adalah hubungan dagang yang mengeksploitasi manusia, eksploitasi alam di negeri kita Nusantara, dan itu perkerajaan. Kalau yang ada orang Sulawesi di sini, orang Sulawesi Pak, ya, ada Kesultanan Bone, ada Bugis, ya, itu perang dengan daerah Bau-Bau, Kesultanan Bau-Bau, padahal sesama Muslim. Makanya benteng yang paling bagus di Sulawesi itu salah satunya Kesultanan Keraton Bau-Bau. Waktu saya meneliti ke sana dengan orang sana, teman saya Dr. Falah Sabirin yang mimpin pesantren di sana, pesantren paling besar di Bau-Bau. Kita masuk ke keraton, itu luar biasa. Itu kita heran, kok ada ya di timur keraton setebal ini, sebesar itu tempatnya. Dan dulu orang-orang keraton di dalam itu bahasa pengantarnya bahasa Arab. Bahasa pengantar dalam keraton bahasa Arab. Dan mereka takluk karena tidak ada penerus. Jadi si sultan anaknya tidak melanjutkan. Anaknya ada, dan itu mendekati 1945. Jadi nggak sempat juga Buton itu dijajah sampai 50 tahun pun nggak sempat. Diganggu ya. Ini bagian dari tafakur sejarah kita. Jadi semoga adik-adik kita ini, anak-anak kita yang sekarang belajar, mereka lebih kritis. Karena orang kalau sudah dimasukin alam bawah sadarnya saya dijajah 350 tahun, lemah nanti. Ya sudahlah, kita sudah jajah 350 tahun. Enggak gitu ya. Kerajaan yang tadi saya sebut, Kesultanan Lingga Riau, Penyengat, itu Bapak Ibu enggak dijajah, dia kalah, hancur, dan enggak nyampe dari zaman mereka sampai kemudian ke kita, enggak nyampe 100 tahun. Belanda menguasai Riau itu. Jadi Belanda menguasai Riau pun juga enggak nyampe 100 tahun.
Di daratan Riau itu ada Bengkalis, ada Siak. Juga sama nggak nyampe. Mereka hancur cuma karena ya, kekuasaannya tidak kuat lagi, lalu putra mahkotanya nggak kuat. Dan itu sudah belakangan. Nah, Bapak Ibu yang mengasihi Allah, ini bagian dari cara kita mentafakuri sejarah kita ya. Dan mohon maaf, saya tidak sepakat kalau ada orang bentur-benturin kita sesama serumpun dengan Malaysia, dengan Brunei. Dulu kan kita satu, Pak. Malaka itu menguasai separuh Sumatera. Dan waktu Malaka itu gugur, kotanya gugur, sultannya pindah ke Riau, ke daratan Riau. Dan Malaka masih ada. Malaka masih ada. Jadi cuma satu kota yang runtuh lalu dia pindah. Jadi, sekarang kita dengan jiran itu biasa, sama tetangga kan biasanya agak panas, Pak. Benar gak? Sama tetangga, termasuk tetangga komplek, kita agak panas biasanya. Itu sifat basyariah, sifat manusia yang gelap. Tapi kalau sifat rohiyah tidak. Kalau ruh dia gak begitu. Ruh itu suka mengalah, suka menyebar kasih sayang dia. Suka memaklumi, oh ya gak apa-apa gitu. Lebih pada begitu kalau ruh. Kalau bashar enggak, lu siapa ya? Gue juga tinggal di sini dalam hatinya ya kan. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, semua ini yang sekarang muncul kayak orang Indonesia ngejekin Malaysia ngeremehin Indo ya. Paling gak enak tuh orang Malaysia kalau ngomong Indo kan gitu. Indon gitu ya. Kita dulu satu rumpun, cuma sekarang dipisahkan oleh teritorial negara. Maka yang menghubungkan kita dan mereka sebenarnya rumpun suku dan yang paling kuat adalah agama. Jadi biarlah para politisi, secara politik kita memang nggak baik sama dengan Malaysia, Pak. Tapi secara suku sama lah. Orang Jawa jadi guru, jadi mursyid, Pak, di daerah Johor. Jadi dulu ada syekh dari Magelang itu, seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah, namanya Kiai Zarkashi. Zarkashi ini murid Syekh Abdul Karim Banten di Mekah. Namanya Abdul Karim Al-Bantani, tapi tinggal di Mekah. Beliau punya murid namanya Syekh Zarkashi, orang Magelang. Ya. Syekh Zarkashi ini dikirimin surat oleh Raja Johor, tolong dong kirim guru ngaji yang bisa mengajarkan kami zikrullah, mursyid, bukan guru ngaji biasa. Maka dikirimlah Kiai Siraj namanya. Jadi mursyid orang Jawa. Maka di Johor itu ada orang Bugisnya, ada orang Jawanya. Jadi kita satu. Wajar kemudian kalau beberapa tari-tari kita gitu ya, mereka juga punya, apalagi tuh batik, mereka juga punya, ya dia juga orangnya, cuma mengklaim itu yang nggak baik. Nah, klaim itu politis, kita dipisah dengan mereka dengan politik. Ini harus kita pikirkan, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara, maka tidak ada yang mengikat kita dan mereka kecuali iman sebenarnya. Kalau suku masih tengkar. Inna fi khalqis samawati wal ard, ya, ayat kedua. Surah Ali Imran itu 2 ayat. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang. Nah, ini unik. Penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam. Wakhtilaf. Malam di Australia di sini beda nggak? Ya, Pak Dokter, lama di Kanada itu beda malamnya di sini panjangnya. Musim dingin, musim panas. Beda loh, Pak. Indonesia negara paling santai. Karena siang malamnya rata-rata hampir sama. Benar nggak? Pernah puasa 18 jam, Pak? Ya. Saya dulu nggak tahu pas kita dakwah di KBRI di Eropa sana. Saya kira puasanya sama kayak di sini. Ternyata di sana puasanya 18 jam. Ya kering juga tuh, lemes hari pertama.
Tapi kalau hari pertama beres, hari kedua sampai selesai itu aman. Ya. Di situ saya sadar kemudian, oh ini loh makna ayatnya, waqtilafil laili wan nahar, perbedaan siang dan malam. Dulu kita kalau baca ayat ini, yang kita pahamkan cuma setelah siang, malam, setelah malam, siang. Ternyata bukan itu. Yang menciptakan perbedaan masa siang, masa malam. Dan yang kedua, di Quran selalu, dan jarang sekali ya, selalu kalimatnya malam dulu. Karena orang Arab dari dulu, dan ini diambil dari Quran, didahulukan malam baru siang. Jadi orang-orang tua dulu, saya masih ingat, misalnya ini tanggal berapa nih? 3 secara Masehi. Tapi kalau ngikutin Hijriah, ini 22 ya. 22, dihitungnya dari maghrib tadi. Dihitungnya dari maghrib tadi sampai maghrib ntar sore. Gitu. Maka maghrib nanti sudah dihitung 23. Gitu. Maghrib nanti. Waqtilafil laili wan nahar. Ini perbedaannya. Dan ini juga simbol. Apa simbol? Isra Mi'raj malam apa siang? Malam. Karena bagi orang Islam malam itu bukan untuk tidur, justru malam itu kebangkitan rohani. Ya, malam itu bukan berarti badan kita tidur, ruh kita tidur, tapi rohani kita justru naik. Rohani kita justru naik. Ya. La ayatil liulil albab. Ayat bahasa Arab itu dari ayah. Itu bisa berarti tanda. Kalau saya bertanya, ayyu fulanin shalla, manakah seseorang yang tadi, yang mana? Jadi ayatin itu isyarat. Bisa diartikan isyarat. Ayat itu diartikan isyarat, petunjuk. Petunjuk bagi ulil albab. Uli itu berarti mempunyai, mendapat anugerah. Jadi kenapa kita kalau pertama kali ketemu orang, kita menghindar seperti reptil? Karena pakai otak di sini. Nah, kalau kita sanggup menyapa orang duluan, senyum duluan, berarti kita sudah tembus ke otak bagian kanan atau kiri. Ya. Kalau orang kiri misalnya, nggak tahu, itu untuk urusan bisnis kemana tuh? Kiri apa kanan? Kanan ya. MLM tuh, politisi tuh, ya duduk-duduk, dikirain mau kenalan beneran, ternyata minta mohon doa restu. Ya nggak apa-apa sih, kasih kartu kan, nah, mohon doa restu bang. Kirain kenalan beneran, ya ternyata ada maunya. Kalau MLM juga gitu kan, tapi nggak apa-apa. Berarti dia masih pakai otak yang berkaitan dengan materi. Ternyata di bagian otak kita juga ada otak yang terdalam yang dia berkaitan langsung dengan kolbu. Nah, nama itu nanti yang ngasih pakarnya. Nah, cuma Al-Quran menunjukkan bahwa otak itu ada yang paling inti disebut lub. Jamak dari inti itu albab. Maka inti itu ada banyak. Jadi otak kita bisa menyimpan banyak memori. Tapi coba perhatikan, otak itu hanya mampu menyimpan memori tentang alam, langit, bumi, perbedaan siang dan malam. Otak tidak bertugas untuk mengenal Allah secara langsung. Maka jangan pernah pikirkan Allah dengan otak. Otak itu kalau mau mengenal Allah mesti pakai perantara, perantaranya alam. Ya, jadi kenapa ada orang belajar, katanya belajar makrifat, terus miring, karena dia pakai otak dia yang seharusnya dipakai untuk membaca alam, dia pakai untuk membaca Tuhan. Dulu ada namanya filosof Abu Bakar Ar-Razi, satu punya kitab, itu sudah menulis penyakit kejiwaan yang disebabkan memikirkan Tuhan. Itu disebut. Udah muncul namanya. Cuma saya lupa karena saya bacanya tahun 2004. Sekarang sudah 2023.
Abu Bakar Ar-Razi itu dituduh oleh orang yang tidak paham bahwa dia mengingkari kenabian. Pas kita cek ada profesor di Mesir namanya Syekh Abdul Latif, ya, dia mengatakan nggak begitu. Abu Bakar Ar-Razi tidak membahas kenabian bukan berarti dia anti tentang nabi. Namanya Abu Bakar Ar-Razi. Dialah filosof dokter. Jadi ada dokter, ada pemikir. Kalau dokter itu dia ngikutin SOP aja, Pak. Tapi kalau thinker, dia bisa berpikir ulul albab. Dia mengkritisi SOP yang ada. Dan dia menciptakan model yang baru. Nah, itu yang diperlukan. Negeri ini kurang menghargai yang begituan. Yang mantan menteri itu siapa? Yang kemudian pakai teori cuci otak itu siapa? Terawan. Ya. Kita perlu orang-orang begitu, Pak. Salah dan benar nanti, ya. Toh secara eksperimen dia sudah membuktikan banyak yang berhasil, walaupun ada juga yang gagal. Kita perlu ada orang-orang nakal sedikit, tapi jangan banyak-banyak yang begitu. Ya, bisa rusak juga nanti rumah sakit nanti sepi, Pak. Saya ketemu juga ada dokter Cina, tapi bukan mualaf. Dia emang kakeknya Islam dari Bangka. Dia menemukan metode mix antara akupuntur ala Cina, Korea, Jepang. Ya terserah kita sepakat atau tidak, tapi dia bisa menemukan itu. Kita perlu orang-orang begitu. Saya tanya, sudah ada pewarisnya belum, Dok? Sampai sekarang belum, karena syarat ilmu saya di satu, katanya. Dia mesti menguasai, dia harus basicnya dokter saraf. Kalau nggak dokter saraf nggak bisa. Nanti orang saraf nanti ditusuk sama dia. Ya, ini contoh-contoh ya. Jadi semoga kita mulai mengkritisi apa yang kita kerjakan. Kok saya bekerja begini mulai dari kemarin ya gitu. Nah, itu baru ulul albab namanya. Baru ulul albabnya. Saya juga sama, Pak. Cara baca kitab yang model lama itu saya kritisi. Ini kalau begini nggak hatam-hatam nih ngaji kitab. Jadi di pesantren-pesantren ternyata ada kitab teks, ada kitab penjelas teks. Kebanyakan terjebak membaca uraian penjelasnya, sedangkan kitab intinya teksnya tidak dibaca. Nah, sekarang ini tabiat orang Islam, sibuk di penafsiran, tapi melupakan ayat yang ditafsirkan. Berantemlah Salafi Wahabi dengan Aswaja NU, ya kan? Coba karena urusan apakah Allah duduk di aras atau tidak, ya. Dan itu tengkarnya luar biasa. Itu pertengkaran itu yang membuat orang mundur, yang nggak maju-maju dalam mentafsir ayat. Masih aja debat masalah yasinan bid'ah atau tidak, padahal sudah dijawab oleh para syekh dari zaman dulu. Terserah kita mau mengambil atau tidak, itu urusan kita. Ya, masih aja debat masalah apakah Fatihah nyampe apa enggak. Itu kan perdebatan jadul semua. Masih aja debat masalah kalau ada orang meninggal terus sholawatan yasinan 7 hari, 10 hari. Masih debat begitu. 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Sudah ada orang yang menjawab dalilnya. Cuma kan kita nggak mau baca. Kita pengennya kalau beda kita tuduh dia Hindu. Ya. Tuduh dia Buddha. Pengennya begitu. Padahal sudah ada jawabannya. Kita kalau nggak sepakat dengan yasinan orang atau tadi imam kunut subuh, kita kemudian ingin nyerang, itu bid'ah. Masih begitu cara berpikirnya. Ya. Makanya nggak maju-maju hukum Islam itu. Ketika muncul tawaran yang bagus, ada kompilasi hukum Islam, tapi didominasi kelompok feminis. Kelompok feminis ini bikin hukum yang menguntungkan kelompok perempuan tertentu, tapi bukan perempuan yang lain. Apalagi laki-laki kayak kita ini, Pak. Ya. Kita dirugikan jadinya. Ini contohnya. Jadi mereka merumuskan hukum pun dengan nafsu, bukan karena dia sebagai hamba Allah. Ya. Pernah dengar Ibnul Haytham yang menemukan lensa yang sekarang bisa jadi kamera? Ibnul Haytham itu dia ternyata juga seorang insinyur. Dulu orang itu multi talent. Ketika dia diminta oleh kerajaan Mesir untuk mengurusi
irigasi, mengantisipasi banjir di Mesir. Apa yang terjadi? Gagal, Pak. Mau ditangkap sama askar, dia pura-pura gila. Pura-pura gila. Kebayang nggak orang-orang pura-pura gila? Orang Mesir kan mukanya hampir sama aja tuh ya. Udah jenggotan, copot serbannya, dia kayak orang gila, nggak jadi ditangkap. Karena secara produk hukum, dia ngerti hukum. Hukum tidak berlaku kepada orang gila. Sampai meninggal si raja, dia pura-pura sehat lagi. Aku udah sehat lagi gitu. Ya. Sempat di penjara, waktu di penjara, dia melihat cahaya kok memantul. Dan itu kebalik. Nah, pantulan seperti itu yang keluar dari lubang, menjadilah sekarang lensa. Jadi gilanya bener. Itu orang gila tuh Pak. Orang gilanya kita, Ibnul Haytham, inilah yang sekarang semua orang di dunia dia berhutang kepada Ibnul Haytham, ya. Dan Ibnul Haytham ternyata seorang ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dia nggak ribut lagi masalah kunut subuh, masalah yasinan, udah nggak ribut lagi. Tapi kita kan masih senang ribut yang begituan. Nah, lalu di ayat 191 Al-Imran, kalau tadi tafakkur bagi orang ulul albab objeknya adalah alam, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang ingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Nah, berdiri ini oleh para sufi dipraktekkan dengan whirling, menjadi seni. Tahu whirling? Yang tari itu. Sebenarnya itu seni, itu bukan sufi. Itu seni sufi. Itu yang jadi Rumi. Ya. Kalau pernah Bapak Ibu ke Sumatera atau ke Sulawesi, ada namanya ratib berdiri. Zikir tapi berdiri. Pernah ngeliat gak zikir berdiri? Belum ya? Itu bukan ajaran Syiah, itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau di Mesir banyak, di Maroko banyak orang kalau jadi setiap kali Maulid nanti ada prosesi selain mahal qiyam itu zikir berdiri. Mereka baca la ilaha illallah. Jadi kepalanya naik turun nanti barengan begitu. Lama-lama kemudian mereka loncat begitu. Naik badannya, mengikuti alur batinnya. Dan itu bukan ajaran sesat. Difatwakan oleh ulama-ulama Al-Azhar, pemimpin Darul Ifta, ya, masyaikh-masyaikh mereka. Inilah ayatnya. Orang yang berzikir berdiri, duduk dan berbaring. Ini pertanyaan, kalau lagi berbaring tidur, lidah masih bisa zikir nggak? Nah, lagi tidur Bu. Kalau tidur pikirannya, akalnya hilang nggak? Gimana? Orang lagi tidur, dia akalnya sadar nggak? Terus yang berzikir siapa? Siapa yang berzikir? Ruh. Kenceng amat, cepat amat langsung. Ujungnya ruh, tapi sebenarnya dimulai dari kolbu. Dimulai dari kolbu. Maka zikir sebelum tidur beda dengan zikir saat tidur. Ayatnya berbicara tentang wa'ala junubihim, dalam keadaan berbaring atau tidur mereka masih ingat Allah. Ini yang disebut zikir alam bawah sadar. Jadi qiyam, qu'ud, berdiri, duduk itu zikir lagi sadar. Zikir dalam keadaan sadar, kalau terus diresapi, dia akan masuk ke alam memori bawah sadar kita. Inilah yang membuat orang-orang dalam tidurnya, kalau sebelum tidur dia rindu Rasulullah SAW, dalam tidurnya dia bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Ya, jangan seperti kisah santri yang datang ke kiainya dan mengatakan, wahai Tuan Syekh, aku ingin ketemu Rasulullah, rindu Rasulullah SAW. Lalu kata sang kiai, oke, berarti malam ini kamu amalkan sholawat, tapi satu syarat, tidak boleh makan. Maka dia nggak makan malam itu. Mulai dari sore sampai besoknya dia nggak makan, dia zikir sholawat, tertidur dalam sholawat. Biasanya orang kalau tertidur dalam sholawat, mimpinya ketemu Rasulullah SAW. Karena orangnya sholawat pasti dijawab baginda 10 kali.
Satu salawat 10 kali. Kalau 100 salawat 1000 kali jawaban baginda Rasulullah SAW. Tapi ini gak ketemu. Apa yang diceritakan? Bangun-bangun dia cerita, wahai Tuan Syekh, saya mimpi makan nasi kebuli enak. Lalu apa kata Tuan Syekh? Oh, berarti kamu belum rindu Rasulullah SAW. Rindumu kepada Rasulullah masih kalah dengan rindumu kepada nasi kebuli. Gitu ya. Jadi kita kenapa enggak dia kasih anugerah bertemu di alam bawah sadar baginda Rasulullah SAW, pada beliau rohani beliau itu masih hidup. Jangankan beliau para syuhada yang wafat dikatakan masih hidup di sisi Allah, apalagi para nabi yang diikuti para syuhada. Jadi para syuhada yang di Gaza itu rohani mereka mati fisiknya, tapi rohaninya hidup. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana cara ketemu? Caranya matikan fisikmu sebelum betul-betul mati. Nanti alam bawah sadar kita yang menguasai diri kita. Barulah ketemu Rasulullah SAW yang sekarang hidup di sisi Allah itu. Ya. Jadi mungkin nggak mimpi ketemu Rasulullah? Mungkin. Yang lucunya gini, ada seorang senior dalam ilmu zikir, ilmu tarekat ngomongin, nggak percaya kalau saya mimpi ketemu Rasulullah. Ya. Ngamuk-ngamuk. Begitu kok diceritain ke orang, saya aja udah tua begini, mursyid lagi gak pernah mimpi ketemu Rasulullah. Lo derita lo ya kan. Ya. Masa guru zikir, guru sholawat gak pernah mimpi ketemu Rasulullah, terus berani ngajarin ma'rifatullah kepada orang. Ya tobat ente, gitu kita ngomongin ke dia. Ya. Harusnya dia mengaca. Berarti alam bawah sadar dia belum betul-betul merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini kabar gembira Pak. Kalau orang sudah kenal hakikat baginda Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengangan-angankan mimpi. Karena Rasulullah SAW itu selalu hadir walaupun kita nggak mimpi. Ya, siapa yang kenal hakikat nur Nabi Muhammad SAW, maka tiadalah dia meminta mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kenapa? Alam ini itu tercipta dari nur Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kemanapun melihat, terlihat jasa Nabi, nanti lama-lama mimpi ketemu Rasulullah SAW. Jadi kalau udah lupa minta mimpi baru dikasih. Udah sibuk dengan orang yang mau dimimpikan itu. Ya. Suatu kali Al-Habib Ali Al-Jufri, salah satu guru kita ya di Yaman, beliau tinggal di Abu Dhabi lalu ke Mesir ya. Apa kata beliau? Tidak usah repot-repot katanya. Tapi jadikan hari-harimu mengikuti cara hidup Nabi Muhammad SAW. Jika bangun dengan sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi bangun doa, terus ngapain? Berwudu, lalu sholat. Karena orang yang tidur itu terikat oleh 3 ikatan syaitan. Ikatan itu yang membuat kita malas. Bayangkan Bapak Ibu, berapa lama kita bangun dan tidak doa, berarti ikatan itu masih nempel di badan. Maka sholatnya pengen buru-buru. Benar gak? Sholat pengen buru-buru. Kalau Ustadz ayatnya panjang terus mikir, panjang bener gitu. Padahal kalau rohani yang sudah oke, itu seneng ayatnya panjang. Nah coba perhatiin, kalau sholat subuh, Ustadz nih ingin memainkan panjang dan kita menikmati. Berarti belenggu tadi sudah mulai copot. Jadi Ustadz nggak boleh kemudian memendekkan, terus aja hajar terus. Ya. Siapa tahu nanti belenggu-belenggu itu copot, putus. Nah, ini hati-hati nih adik-adik. Dan dalam hadis dikatakan Nabi SAW bersiwak bangun tidur. Karena orang yang bersiwak itu nggak mesti dengan alat itu. Cuma kami di jamaah zikir kita di Ribat, kita sedang menghidupkan sunnah itu. Pakai siwak beneran Pak. Ya, nggak mesti pakai siwak, cuma ingin mengamalkan hadis aja. Tetap kita pakai Pepsodent, Sensoden, macam-macam tuh. Tetap pakai itu. Namun kalau mau sholat nyiwak dulu gitu, dan ternyata siwak itu ada enzim yang luar biasa di dalamnya, bisa menghilangkan asam bau mulut. Dan yang paling hebat, menghilangkan rasa ngantuk dan malas. Itu hebatnya siwak. Jadi wajar kalau di hadis dikatakan siwak itu mardhatun 'inda Rabb.
itu membuat Allah ridho kepadamu karena engkau sholat tidak malas. Allah itu malas mandang sholat seseorang karena dia sholatnya malas. Tadi subuh sholatnya berat gak? Allah juga berat memandang kita. Ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan persepsi keyakinan hambaku. Kalau kita berangkat sholatnya malas, maka Allah juga malas ngelihat kita. Ya. Coba ayatnya menyebutkan orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kalau mengingat berarti ada rupa dong. Ya, Allah ada rupa nggak? Kalau mengingat ada tempat, tanggal, dan waktu. Dan semua itu nggak berlaku kepada Allah SWT. Kenapa? Yang kita ingat pakai otak itu mesti ada ruang, waktu, tanggal. Karena otak ini berpikir hanya untuk materi. Materi itu ada hukum di situ, hukum waktu, hukum tempat, hukum masa. Allah itu mengatakan anad dahru, akulah sang waktu, sang masa, sang pencipta, pengendali waktu. Aku tidak dikuasai waktu. Kalau kita kan tunduk pada hukum waktu, kalau Allah tidak. Maka mengingat Allah, sebelum ada alam, sebelum ada waktu ini, Allah sudah ada, benar nggak? Maka mengingat Allah pakai apa? Kalbu masih ada waktunya. Maka mengingat Allah itu ada tahapan-tahapan. Ada mengingat Allah pakai lisan. Ini masih butuh waktu dan angka. Jadi angka 10, 25, 33, 100, 1000, 70.000. Itu angka-angka untuk alam ini. Lisan ataupun kalbu sama. Allah perlu angka nggak? Allah nggak perlu angka, tapi kita perlu angka nggak? Kita perlu angka. Jadi hari ini banyak yang gagal paham, lalu zikir ke Allah kok pakai angka? Allahnya tidak perlu angka, sedangkan si hamba memerlukan angka. Dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau zikir ba'da sholat berapa? 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 la ilaha illallahnya 100. La syarika lahul mulku lahul yuhyi wa yumiit. Itu aja pada dikerjain tiap hari, ya. Sholawat 100, istighfar 100, dikerjain terus subhanallah bihamdi 100, pagi sore pagi sore pagi sore, dan rasakan dahsyatnya. Cuma kita kan nggak mau istiqomah, maunya cuma kerja istiqomah cari duit, tapi nggak mau zikir yang istiqomah. Kalau orang istiqomah bekerja beberapa tahun bisa beli rumah, bisa beli mobil, benar nggak? Kenapa kita belum mampu membeli aset rohani? Karena kita tidak rutin bekerja secara rohani, yaitu zikrullah. Jadi kerja rohani itu zikrullah. Apa aset rohani? Aset rohani itu namanya bahagia. Itu aset rohani. Tidak galau, tidak sedih yang berkepanjangan, tidak iri dengki. Capek loh Pak iri dengki. Capek banget. Ya. Orang yang paling sengsara di dunia ini orang yang paling iri dengki, dan makhluk yang paling iri dengki namanya iblis. Iblis punya sifat namanya dengki. Maka siapapun yang punya sifat kedengkian, mau jin ataupun manusia, dia itu pengikut iblis. Bernama syaitan. Maka syaitan ada dua jenis, ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Dan sering saya tanyakan Bapak Ibu, yang iri dengki kepada politisi, ustadz atau politisi? Yang iri dengki sama pedagang, ustadz atau Pak RT PRW? Hah? Pedagang. Kalau yang iri sama ustadz, ustadz juga. Yang iri sama kiai, kiai juga. Berarti si kiainya belum wali, masa iri? Ya, wali setan dia, bukan wali Allah. Ya. Wali setan itu yang mewarisi sifat setan.
wali Allah yang mewarisi sifat hamba Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang kok jadi wali itu, ambil sifat Nabi jadi wali. Nggak ribet-ribet harus ke kholwat, ke gunung, nggak. Itu bertapa namanya, lain lagi tuh. Mau dapat wangsit tuh. Ya, mau jadi kekasih Allah, ambil sifat sang kekasih. Kita sering diajarkan dari kecil yang disebut 4 sifat Nabi, ambil aja itu, cukup. Ambil sifat itu pasti jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat berikut, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak yanzurun? Tidak yanzur. Yanzur itu bisa berarti menunggu, bisa berarti memperhatikan. Apakah mereka tidak menunggu? Nah, maksudnya melihat, mengamati dengan dalam, ilal ibil, kepada ibil. Ibil itu onta, tapi juga berarti awan yang gendut kayak onta, yang nyimpen. Ibil itu Bapak Ibu, onta. Kenapa onta ini disamakan dengan awan? Karena onta itu di padang pasir nyimpan air. Awan nyimpan air nggak? Awan nyimpan air? Nah, maka beberapa ulama mengartikan ibil ini bukan camel, tapi awan yang sudah mulai gelap, ya. Atau bahasa lainnya muzn, ya. Kaifa khuliqat, bagaimana cara Allah menciptanya, ya. Tapi kalau saya lebih tertarik menerjemahkan onta aja, karena onta itu unik, satu-satunya hewan di alam semesta yang sanggup bertahan di padang pasir. Benar nggak? Ya, itulah ibil. Ya, bagaimana dia tercipta? Dan ternyata sudah ada beberapa buku yang menulis tentang secret of camel, ya, rahasia daripada onta. Dan sudah ada judulnya macam-macam, ya. Ada yang jurnal, ada yang menarik sekali. Itu onta. Jadi kalau mau menang perang di Arab dulu mesti punya onta. Punya kuda nggak cukup, punya kuda hanya mampu untuk perperangan di padang luas. Kalau untuk jalan panjang nggak bisa, ya, mati tengah jalan ontanya, kudanya. Walas sama'i kaifa rufi'at. Yang paling kecil onta, paling tinggi langit. Bagaimana langit diangkat? Mohon maaf Bapak Ibu, ini langit-langit rumah, benar nggak? Langit-langit masjid. Adakah langit-langit masjid tanpa tiang? Coba lihat langit. Adakah itu bulan runtuh jatuh ke bumi? Enggak kan? Enggak ada kan? Yang ada cuma kalau karena ada putaran, lalu meteor-meteor ketarik karena gravitasi. Tapi enggak ada. Benda-benda di alam itu Allah ciptakan tanpa perlu ada tiang. Kenapa? Karena dia bergerak. Karena dia bergerak. Coba bergeraknya gimana? Dia muter nggak? Itu tawaf. Maka gerakan tawaf persis seperti gerak alam. Apa maksudnya? Kamu tidak akan jatuh, kamu tidak akan gagal kalau kamu terus bergerak. Maka jika ada orang tidak mengikuti gerak alam, disitulah dia gagal. Itu sebabnya baginda Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Allahumma a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi aku dari 2 karakter jahat, karakter buruk, yaitu lemah, merasa lemah, wal kasal, dan pemalas. Maka rumusnya sederhana, orang akan jatuh jika dia tidak bergerak. Begitu juga kolbunya akan hancur jatuh jika kolbunya tidak bergerak dengan zikrullah. Ya. Pikirannya akan jatuh jika dia tidak mikir. Ya, rumahnya disita bank kalau dia tidak kerja. Gitu. Ya, sama, harus gerak terus. Apa aja dia mesti gerak. Dan kerja nggak mesti jadi karyawan. Kerja nggak mesti jadi PNS. Kerja nggak mesti apa. Sekarang kerja itu banyak. Mentok-mentok orang bisa main online, betul toh? Jadi nggak ada namanya hari ini pengangguran, harusnya. Ya, dulu yang punya satu perusahaan di Jiran itu ngejekin Gojek, Grab, apa kata dia? Itu cuma negara miskin, negara berkembang yang punya Gojek. Sekarang orang tahu sahamnya Gojek itu termasuk besar.
Maka Nadiem Makarim itu salah satu orang paling kaya di Indonesia. Berkah dia, hampir nggak ada pengangguran. Karena orang mentok-mentok bisa main online. Ya. Dan dia bisa buat bank sekarang ya. Bank apa namanya? Bukan. Ada banknya di itu. Saya lupa tuh ada banknya di situ. Ya. Bukan GoPay-nya. Kita sekarang kemana-mana. Saya sering ketinggalan dompet Pak, kemana-mana. Itu cukup bawa GoPay, jadi bisa bayar. Ya, GoPay atau Grab itu ya. Kita bisa bayar. OVO apa namanya. Ya. Jadi sekarang duit, dulu guru saya ngomong tahun berapa dulu, sebelum tahun 2000, duit itu nanti nggak fisik. Kamu tempel-tempelin barang kebayar. Gimana maksudnya? Guru kita udah dikasih visi oleh Allah jauh sebelum itu ada. Ya, dulu nanti kamu kalau belanja apa aja nggak perlu bawa duit cash. Ya. Duit itu nanti gaib katanya. Cukup bawa barang tertentu nanti kamu selesai. Oh sekarang itu maksudnya. Ya. Wa qala ta'ala ya. Wal ardi kaifa sutihat, bumi bagaimana dia dihamparkan, fadzakir innama anta mudzakir ya. Maka berilah peringatan, tugasmu hanya mengingatkan, tidak boleh maksa. Kita juga nggak boleh maksa orang ngaji. Tugas kita hanya mengingatkan orang yang kolbunya on, karena dalam Al-Quran orang yang bisa mendengar itu hanya liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya kolbu. Maka kabar gembira kepada kita Bapak Ibu yang hadir pagi ini, insya Allah kalbunya hidup. Ya, tapi masalahnya sehat nggak sehat saya nggak tahu. Yang penting hidup dulu. Itu dalilnya surat Qaf. Ya, dari surat Qaf. Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang mau bertadabur dengan kolbunya. Ya. Lalu ayat terakhir sebelum satu hadis, afalam yasiru fil ard fayanzuru. Dia berhenti di situ aja. Ya. Apakah mereka tidak berjalan fil ard, di bumi, fayanzuru, lalu mereka memperhatikan. Yanzur. Ya. Ini kata kunci. Peneliti itu dia sabar menunggu hasil penelitiannya, dites, coba hasilnya gimana. Dan Al-Quran mengambil kalimat bukan fabahasu mencari, tapi fayanzuru, lalu mereka menunggu pengamat. Maka pengamat itu sering menunggu, mau nungguin apa yang terjadi. Ya. Jadi salah satu karakter dari keberhasilan pemikir-pemikir terdahulu, filosof-filosof terdahulu, mereka eksperimen dan mau menunggu. Hari ini orang mau eksperimen tapi tidak mau menunggu. Maka hari ini misalnya banyak bantuan dari kementerian, bantuan pohon, bantuan ini, bantuan itu, tapi orang nggak sabar menunggu hasilnya. Akhirnya nggak ada yang jadi. Konsep sih oke, pas jalan nggak oke. Nah, Indonesia ini negeri konsep, kebanyakan konsep. Ya. Saya udah nggak mau lagi Pak rapat-rapat mohon maaf ya, di undang-undang itu udah nggak mau lagi. Ya nginep di hotel 3 hari, konsep hasilnya nggak ada. Hasilnya udah jadi buku. Ketika kemudian kita tawarkan begini, sampai sekarang aja kurikulum sejarah kebudayaan Islam nggak dirubah-rubah, masih gitu-gitu aja. Ini contoh, baru di tataran materi sejarah, gimana materi penelitian yang lain. Ya, ini contohnya. Penutup hadis pada pagi yang berkah ini, betapa berkahnya pagi ini kita baca 9 ayat dan 1 hadis ya. Al-kaisu man dana nafsahu. Ya. Al-kais, orang yang disebut pintar cerdas itu man, yaitu orang yang dana nafsahu, yang dia masuk ke dalam dirinya. Apa maksudnya? Dia memandang ke dalam dirinya, nggak sibuk memandang orang lain. Maka kata Imam Notollah Sekandari, tidaklah hebat orang yang mampu baca alam gaib, mampu meramal siapa yang nanti jadi presiden,
mampu meramal alam, mampu jadi pawang hujan, itu enggak hebat. Yang hebat itu mandana nafsahu, yang mampu menggali rahasia di dalam dirinya. Kenapa? Para imam kita sepakat mengatakan bahwa manusia itu adalah alam kecil, sedangkan alam adalah manusia besar. Maka mengenal manusia kecil ini akan membuat kita mengenal alam besar ini, insya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua dan menjadikan kita orang yang tafakkur, tadabbur, dan masuk ke dalam diri sendiri. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir-rahim ya karim ya azim. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa li baitihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa qadri miqdaril azim. Allahumma ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada ruhani baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, Engkau menciptakan kami beragam suku, beragam ras, beragam kulit. Namun ya Allah, satukan kami dengan iman, jangan pisahkan kami dengan perbedaan itu semua. Allahumma tahhir qulubana an kulli maradin, an kulli zulmatin, an kulli hiqdin wa kibrin wa syirkin. Ya Allah, bersihkan hati kami dari semua penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, penyakit iri dan dengki, penyakit riya, sum'ah, dan semua yang menghalangi kami menjadi hamba Engkau. Allahumma nawwir qulubana binurika ya Allah, ya nur, ya nur. Ya Allah, hati kami gelap ya Allah. Mohon Engkau terangi dengan cahaya ilmu Engkau, cahaya kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, inna nashku ilaik qaswata qulubina. Ya Allah, kami mengadukan kepada Engkau kerasnya hati kami, kurangnya khusyuk salat kami. Allahumma ya Allah, imla qulubana bil hubb, imla qulubana bil ma'rifah. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan cinta dan kenal kepada Engkau, kenal kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Warzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, anugerahi kami cinta kepada Engkau, cinta kepada Rasul Engkau, kekasih-kekasih Engkau, ulama-ulama yang mewarisi ilmu baginda Rasulullah SAW, dan anugerahi kami amalan-amalan yang menghantarkan kami kepada cinta kepada Engkau. Allahumma arhamna warham ahlana wa zurriyatina. Ya Allah, berkahi kami, guru-guru kami, orang tua kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami. Waj'alna wa iyyahum minan najin was salihin. Jadikan kami terbebas dari semua keburukan, terutama kemurkaan Engkau, dan jadikan kami ya Allah min ahlil jannah, ahli-ahli surga yang bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.